Samsung Galaxy dan ini masih di challenge final hari kedua. Kita lanjut ke paruh waktu selanjutnya di 4 match yang tersisa masih bersama Ajis Penisokin dan Skyla Cup. Tapi kita sambil ingetin kalau acara yang meriah megah ini juga disponsori oleh sponsor kita yang luar biasa, ada Monster Energy. Unleash the Beast. Let's go. Apakah Indonesia juga bakal unleash the beast di sisa 4 round yang ada? Bisa. Jangan lupa minum Monster Energy. Benar teman-teman. Dan posibilitas untuk top 6 Indonesia ada 3 tuh masih terbuka lebar. Ngomongin top 6, ini masih bisa banget Indonesia 3, Thailand 3. Benar. Kalau ngomongin top 6. Ya. Tapi untuk juara, ini chance untuk Indonesia bisa jadi juara kayaknya udah sisa kayak 15% mungkin, 20%. Ya, nanti kan mungkin kita bakal lihat juga overall standing gitu ya. Sambil kita nanti simpulkan setelah overall standing itu keluar. Betul. Jujur, 3 kali Thailand Buya, 1 kali Vietnam Buya, 4 tim, 4 round tersisa harusnya Indo absen Buya juga dong gitu ya kan. Dan ini dia top tim di Bermuda kita. Dari seluruh track record yang ada, Buram United, Tim Flash, Tackle Round, Tim Torat, dan juga GV Esports. Wow, ini bahkan tadi kalau ngomongin Torat, ada yang disebut juga sama Buram United kalau ada yang nggak deserve buat ada di sini itu adalah Tim Torat kata mereka. Nggak ada satupun player Torat yang mainnya bagus. Kalau kata Buram United tadi di interview. Tapi harusnya Buram United tahu nggak sih siapa Torat? Iya, harusnya tahu nggak? Tahu. Harusnya tahu ya? Tahu, yang runner up di season sebelumnya. Oke, gitu ya berarti kan? mereka juga tahu kan mereka pernah rata di Bima Sakti 2 kali sama Torat. Betul, mereka emang just being confident saja gitu ya kan. Sambil gua rasa harusnya kalian juga para survivors yang ngerti banget ini game selanjutnya buat siapa, cukup punya confidence untuk ngevote di Twitch chat kita langsung ke Twitch TV kita. Karena kalau kita ngomongin prediksi, kita juga punya prediksi. Benar, kita punya confidence untuk memprediksi tim-tim ini. Nah itu, tim yang gue prediksi. Ini Buriram sih udah 80% lah ya. Kalau RRQ 40% bisa dengan catatan ya kalian play safe, bermain seperti Buriram. Jangan hindari beberapa trayek yang mungkin kalian terlalu memikirkan teman kalian gitu kan. Karena kalian harus fokus sama diri kalian sendiri dulu. Betul. Sambil kita lihat sesaat lagi kita akan segera masuk ke dalam in game. Kalau pokoknya udah nongol ke arah stages, udah ada countdown mundur, artinya kita harus segera masuk ke dalam in game kita di Bermuda. Tinggal gimana pesawat nih? Ya. Tadi banyak banget faktor flopnya RRQ juga based on pesawat sih Pak, harus gua akui. Karena nggak nyampe lah ya. Iya. Nah tapi itu tadi gue ngeliat layarnya ditaruh di depan gitu juga keren juga. Keren. Yang di belakang wasitnya juga nggak perlu ngeliatin player nengok ke belakang apa enggak kan? Benar. Jangan lah ya. Dan wow, ini sama persis kayak hari pertama di game Bermuda pertama. Blue Zone di Observatory. Bakal dikontes sama RRQ Kazu. Dan kayaknya RRQ Kazu ngirim masih tetap Razor sekarang yang disisain ke arah Factory. Dan gua harap ini nggak kenotis sama tim Todak. Karena tim Todak atau Paysport bisa aja ikutin ke Factory juga. Tapi langsung mungkin kalian game boleh Bapak produser dari Thailand. Karena kita akan saksikan aksi dari RRQ yang mana ini sisa Dudes doang versus si Triple G. Udah kehilangan 2 player anak-anak dari RRQ, Kazu tentunya, dan riuh ramai penonton sudah sangat terasa sekali Bung Skyla. Ya, tapi sebenarnya juga tadi si Triple G udah kehilangan 1 playernya ya. Udah dibuka dengan cukup bagus juga. Dan kali ini Todak akan masuk menuju pertahanan lawannya di bagian Clock Tower. Seorang Zen masih cukup kuat untuk menumbangkan 1 player di sana. Tapi tentu ini masih belum selesai sampai di sana karena di bagian atas masih ada Don't Cry yang sudah melakukan regrouping dengan kawannya bersama dengan LBT, seorang rising star yang bermain untuk PE Sports dan cukup baik impact-nya. Ya, cukup baik impact-nya sih, bisa gue bilang LBT banyak banget momen-momen menyelamatkan untuk PE Sports. Dan ini udah dinokularin juga tuh, masih ada orang di situ. PE Sports harus lebih jaga fokusnya lagi karena Todak udah lumayan menguasai nih area ini. Ditambah dia notice yang baru di revive itu ada di dekat mereka. Langsung ditembakin tadi ke arah atas. Don't Cry berhasil dapetin Noki, ternyata agak kecolongan Noki. Padahal tadi sempat ada winning condition dari anak-anak tim Todak. Tapi agak fatal movementnya Todak. Ngepanis diri mereka sendiri. Don't Cry dan Wangah berhasil dapetin 2 player dari Todak. Membuat Todak semakin fall off. Ya, dan of course hanya menyisakan seorang raja aja di bagian Rim 6 Village.
Mereka pun tidak mendapatkan keuntungan yang signifikan, hanya dapetin 1 poin eliminasi aja. Menurut gue justru menjadi sebuah kerugian untuk tim Todak. Ya. Tapi ya masih oke, karena kalau lu lihat di menit kedua, lu masih punya setidaknya 20 detik lagi sampai lu nyentuh ke tanah. Habis itu lu bisa melakukan looting lagi tanpa harus takutnya zona berjalan gitu kan. Betul. Dan oh wow, ngeliat gimana angle yang lain di Bermuda kita, Plantation atau Nurekdam sudah disinggahi oleh Reverse Red. Ini membuat gue lumayan harap-harap cemas. Apakah mereka akan datang ke arah shipyard mencari di mana anak-anak dari tim Torat atau bahkan mungkin Indostars. Gue lihat tadi sempat ada di minimap lumayan mengawang-awang menuju ke arah Riverside, dan juga di Riverside-nya udah disiapkan sama tim Flash. Oh, portal gue digunakan oleh Attack All Around. Keroro dapat 1 orang Nero. Agak-agak kecolongan Neronya nih Pak nih ya. Ya, Keroro dapat 1, mereka masuk ke dalam, tapi Clock Tower-nya sendiri udah nggak ada siapa-siapa. Ngebuat teman-teman dari PA Sports yang tadi udah kehilangan 1 playernya juga berpikir lebih keras lagi, karena mereka tahu siapa yang nyamperin mereka. Betul. Ya kan? Mereka langsung gerak ke arah sini, coba untuk commit. Zen udah ketahuan, 3 orang sekaligus. Bakal sulit untuk Zen di jarak sedekat ini melawan 2 orang sekaligus. Dan tentu saja LBT mendapatkan seorang Zen menggunakan double vector ya di sana. Asik banget double pick-nya, yang kanan bakal jadi bait, yang kirinya pakai A124. Dan ketika 124-nya aktif, lu mau apapun senjata yang digunakan sama lawan lu udah pasti kalah punya lawannya gitu ya kan. Dan well execution dari anak-anak PA Sports ini setidaknya udah ngebungkam pergerakan dari anak-anak PA Sports dari Todak. Tapi kita lihat perang bawah jembatan melawan tim Flash sepertinya bukanlah hal yang mudah untuk dieksekusi oleh River Threat, kecuali Exposi masih punya nafas untuk menggulung medical kit, tapi kayaknya gak bakal dikasih nafas itu oleh Shin. Langsung kandas, tidak bisa berbicara banyak, sisa Sming aja, dan Sming juga udah ke notice oleh seorang Yanbin dengan Woodpecker-nya. Di depan sana juga udah ada limit yang ada di posisi cukup enak untuk natakin orang-orang yang datang gerak ke arah shipyard. So, River Threat dalam hal yang tidak gua inginkan sebenarnya, tapi GV kayaknya punya niat lain. Dia mau coba secure rumah L untuk ngekat pergerakan dari anak-anak tim Flash yang menyebabkan jadinya anak-anak River Threat malah dapat kesempatan. Tapi nggak ketemu ya? Nggak ketemu. Dan nggak kelihatan harusnya ya? Nggak kelihatan. Ya, dan ini dia. Kita bakal melihat juga gimana Kogar dengan setupnya. Jujur ini bakal sulit untuk tim Flash karena kondisinya ada 1 flank dari limit. Itu juga mahal banget harga itu. Benar. Dan ini udah open banget, enak banget ditembak pakai Parafal. Lu harus tahu ya teman-teman ya, Parafal tuh damage terjauhnya flat banget, enak banget. Sama kayak AK cuman dengan recoil yang lebih stable. Dan sekarang giliran dari GV juga ikutin apa yang coba diterapkan sama anak-anak tim Flash. Menggunakan Portal Go untuk mengunci langkah dari tim Flash. Memaksa tim Flash untuk bergerak mundur lagi, mungkin bahkan kemil lagi Pak. Nah itu, dan Sming-nya malah mendapatkan keuntungan dengan apa yang terjadi antara JV dan juga Todak barusan. Sming-nya berhasil ngidupin semuanya, tapi si Triple G-nya udah nyampe di shipyard aja nih. Dia udah kayak di sekitaran graveyard bullseye harusnya. Dan wow, bagian belakang masih harus diwaspadai. Artemis kayaknya nggak bakalan selamat. Artemis bakal jadi bait aja di sana. Sulit banget untuk Artemis selamat menurut gua. Bahkan yang bagian belakang radio sana juga Shin itu udah nggak bisa kemana-mana lagi. Nggak ada sebuah vehicle juga untuk mengakomodir mereka kabur dari situasi ini. Orkus sama kawannya Kogar cukup percaya diri. Coba tutup jalur keluar dari anak-anak tim Flash. Kejauhan, colongan sedikit dari tim Flash dan adu aim. Ternyata Shin masih bisa diandalkan dengan MP5 chip 3-nya. Sedikit lagi protect time, masih punya glual di waktu yang tepat. Ternyata teman-teman dari GV Sports mencoba menolong temannya. Beo juga siap menghidupkan kembali teman-temannya, setidaknya 2 orang. Atau 1 aja dengan Advance Revival. Dan dia masih teridentifikasi ada di sekitaran Plantation. Benar-benar langkah yang benar-benar dimatikan dari tim Flash itu sendiri. Apalagi Indostars juga udah ada di posisi anak-anak tim Flash. Ya, dan tadi juga gue ngelihat Buriram United lagi bersih tegang dengan player-player dari Onyx Olympus. Dan Onyx Olympus terlihat tidak baik-baik saja karena orang terakhirnya harusnya masih ada seorang Joel. Dan tentu itu nggak cukup untuk melakukan reset karena
winning condition dari Onyx Olympus adalah mereka stick together as 4 gitu. Iya. Kalau udah sisa 1 kayak gini bakal susah banget. Gue nggak pernah ngeliat mereka bisa bounce back sih. Iya. Ini harusnya saat lagi, nah ini maksud gue. Harusnya saat lagi Torat bakal berjumpa sama Take All Around. Ini waktu yang tepat untuk melasapkan aksi dari tim Torat. Udah dapat angle yang bagus, udah dapat info yang bagus. Kalau di rumah L checkpoint Bima Sakti ini ada orang. Lozi, coba tapping. Sisi lain Peter berhasil dapetin Raja juga dari si Triple G menuju ke arah tim Todak. Tapi kalau kita lihat gimana Attack All Around juga bakal di-flank sama anak-anak dari tim Torat. Ini masih menjadi kesempatan untuk tim Torat. Tapi apakah Torat bisa eksekusi ini dengan baik? Sambil kita lihat saja bersama-sama. North, coba gunakan portal go-nya dulu sejenak. Membait pergerakan dari anak-anak Attack All Around. Coba lagi dari Jamkat sendiri. Masih harus jaga fokusnya. Tapi kita bisa lihat gimana North dapat 1. Tapi ditukar sama Hoysang juga. Volky jatuh begitu saja. Ada tambahan lagi. Serangan datang. Tapi Jamkat masih bagus banget berhasil dapetin Lozi sayangnya. Dan ini membuat hal jadi tidak sangat-sangat baik untuk tim Torat. Kehilangan 2 player. Darkol juga cukup sekarat. Dan Keroro masih punya fokus yang bagus banget untuk ngedelay 1 orang Ikal. Darkol udah kandas, sisa Ikal aja. Dan tim Torat sayang sekali harus tusun di tangan Attack All Around. Begitu juga dengan Todak di peringkat ke-11. Wow. Emang tadi ada unexpected movement sih dari Triple A yang ngebuat setup dari Torat itu bener-bener kacau ya. Yeah. Kayak 1 player dari Torat udah ada di posisi atas, itu udah bagus banget sebenarnya. Kayak Dark Hole-nya di sana, tapi tiba-tiba player-player dari Triple A melakukan unsur penyerangan yang tidak terduga ke arah seorang Dark Hole yang terpisah dan membuat tim Torat jadi harus regrouping ke arah Dark Hole gitu. Benar. Dan di satu waktu juga kondisinya orang depannya udah nggak bisa diharapin lagi gitu ya kan. Exactly. Sayang sekali. Nah, kita lanjut ternyata Katulisiwa menjadi pundi-pundi poin eliminasi selanjutnya untuk si Triple G. Ngeri banget, bahkan Choskyo aja udah pegang 1.200 poin. Reverse red. Ini malah jadi nggak aman bisa gue katakan reverse red. Karena harusnya bakal jadi kill ke-8 untuk anak-anak dari si Triple G. Jarang banget gue lihat nih momen-momen si Triple G kalau lagi di depan jendela gitu pakai explosive weapon itu meledak kena dirinya sendiri. Beda sama apa yang sering kita lihat di liga lokal dan kita lihat selanjutnya harusnya dari Diamond sendiri bakal di-pick walaupun sebenarnya ini makan banyak waktu banget untuk si Triple G, Pak. Nah, ini nih udah nggak bisa kabur lagi harusnya. Tapi tetap aja, itu tetap waktu yang banyak untuk ngedistract 2 orang dari si Triple G. Ya, dan Nameless-nya kali ini lagi jadi Andrew dulu. Ya. Andrew yang masih zaman dulu pakai set bandel seperti itu. Harusnya pakai topi koboi jadi Raden tuh. Jadi Raden. FBL. FBL. Oh wow, Onyx somehow survive dari genggaman timnas FF Bumi. Berhasil hidup kembali as a team. Masuk ke arah Bima Sakti, Bung Skylah dan juga Ram United lagi di side. Di side dia mau stacking ke kiri ternyata mereka tentukan menuju ke arah checkpoint rumah L di Bima Sakti. Coba jump shot, masih bisa jaga fokus yang bagus sekali Get Hike bersama Juna. Wasana juga kerja kerasnya membuahkan hasil sana berhasil dapetin 1. Mosi udah di atas arah genteng depan rumah L tentunya. Get Hike dapat 1 orang Volky, Juna dapat 1 orang jump cut. Dan sekarang giliran Get Hike mencoba menolong temannya. Respon yang bagus banget untuk memberikan cover, tapi kita bisa lihat gimana Indostars datang mencoba mengkudeta situasi ini. Apakah Indostars bisa make it to the top? Karena sebenarnya ini adalah keuntungan besar untuk Indostars. Tapi kembali seperti yang dibilang sampaikan Bung Skyla juga dari Attack All Around dan juga Buram United, tim Thailand sangat jago bermain di dalam blue wall. However, Attack All Around udah kandas. Tapi kita bisa lihat gimana di sisi lain tim Flash juga kandas. Udah ada line main yang disiapkan di area lantai 2. Wasana masih coba mengendalikan situasi area lantai 2 dan juga tangga di rumah L. Apakah Indostars punya fokus itu? Apakah Indostars fokusnya nggak ke distract sama orang yang coba turun? Karena Juna udah berhasil dapetin 1 orang yang dindir. Lim juga sekarang teras, juga sekarang sisa 1 orang aja sekarang berarti. Yaitu Kocel. Kocel pun juga kandas. Gak bisa berbicara banyak Indostars. Ternyata harus hilang di telan Budiram United. Dan pertarungan masih belum selesai untuk tim Indonesia. Justru RRQ kali ini seorang Legalot coba untuk kabur terlebih dahulu. Untungnya menggunakan 1 monster truck di sana menjadi penyelamat movement yang cukup baik. Tapi coba Legalot naik lagi ke bagian atas karena One More sudah berhasil di take down di sana. Walaupun ada 1 upaya penyelamatan diri dari seorang Dudes, tapi tidak bisa berbuat banyak nampaknya Jisven. Wah, Koskyo-nya jatuh. Dan ini akan sangat krusial kali untuk si Triple G. Karena sisa 2 aja. Peter
Peter udah dalam pantauan dari Kapten Legalot, tapi Abai juga harapan Optimus harus saat on fire-nya menjadi momentum yang tepat untuk langsung dipunish sama RRQ. Karena kelihatan jelas banget dia turun dari arah jembatan membuat si Triple G akhirnya kandas di tangan RRQ. Tapi at the same time ada juga GV Esports. Kali ini dengan 10 poin eliminasinya udah dikantongi, juga lumayan nge-lockdown pergerakan dari RRQ Kazu, ditambah zona juga nggak terlalu berpihak. Ini cukup sulit bisa gue katakan untuk RRQ Kazu. Apakah bakal ada pergerakan komit? Abai masih cukup respect, coba buka gluolnya dulu sedikit, tapi di kanan itu udah nggak bisa dihindari lagi. Kehilangan beberapa detik Abai untuk melakukan kontak, membuat Abai terlockdown. Harus menutup dirinya menggunakan gluol. Protetai lagi coba ngebreak pertahanan dari Abai, sambil harap-harap cemas di sini Abai mendapatkan pertolongan dari temannya, tapi Abai masih pegang satu Tatsuya, tapi emang gak ketolong, sulit banget momentumnya. Di sini ada Kogar yang udah menutup jalan keluar dari seorang Abai. Legalot pun kandas di sana, ter-knockdown bagi saya dan ter-ending begitu saja. Berarti RRQ masih sisa satu orang Razor aja yang harus bisa diandalkan. Tapi Razor di belakang sana masih ada Kogar lagi. So that's it, RRQ Kazu harus pas peringkat ke-6. Dan GV Esports sekarang udah mengantoi 13 poin eliminasi. Lanjut lagi perangnya. P Sports melawan Buriram United. Almakti Buriram United. Ada Juna berhasil dapetin Garen di jauhan. Nero tapi berhasil ledakin Wasana. Dan juga Nero berusaha yang terbaik untuk menghancurin jantung pertahanan dari gluol yang udah diciptakan sama Buriram United. Dan sekarang giliran Hwanga mencoba mengurung dirinya. Mosi berhasil dapetin LBT. Dan juga Downcry membalas ke arah Get High. Masih ada 3 player dari P Sports. Apakah P Sports mungkin? Karena kalau kita perhatikan Onyx juga memberikan distraksi ke arah Buriram, tapi Buriram ganti fokus ke arah Onyx sekarang. Coba gerak ke arah belakang, coba digocek dulu sama Onyx Olympus. Dan udah sekarat-sekarat player dari Buriram United. Juna coba kontak, tapi Juna masih bisa menang melawan satu orang Gardu. Dan sekarang sisa Mosi aja. 2 orang dari Onyx Olympus kandas dan hidup kembali. Jadi 2 lawan 2, jadi imbang banget. What a play dari Buriram. Dan lo bisa lihat Kiba pun kandas. Ini malah jadi gambling yang sangat-sangat tidak menyenangkan untuk Onyx Olympus. Karena 2 player Buriram United setara 1 squad Onyx Olympus. Yang gue bingung tadi Gardu, dia harusnya udah dapet info sekarat banget, tapi Gardu nggak langsung nge-pick loh. Iya. Harusnya udah ngeliat ada di depannya. Ya, Itu kayak Gardu tekan dikit keluar dar, beres itu. ya, itu speechless Itu banget. momennya sebenarnya ada di Gardu, kunci kemenangannya. Tapi Iya. wah gue nggak ngerti lagi. Wah, ini kita juga shock. Kita juga jujur shock melihat hal tersebut. 4 orang hidup Onyx Olympus dikomit sama 2 orang dari Buriram United dengan kondisi tadi Mosi sekarat banget, gue inget banget. Iya. Tapi Juna tadi pas kontak, Juna menang kontak itu mind blowing banget men momentumnya. Dan sekarang mereka mungkin nggak bisa dapetin Buya, tapi mereka secure banyak banget poin eliminasi Pak. Sama kayak PI Sports ini artinya kalau kita ngomongin Indostar sendiri mereka nggak baik-baik aja loh. Iya, Mereka PI udah Sports turun lagi berapa naik. kali. Iya, benar. Wow, sisa Mosi aja di sini dari Buriram United. GV 15 poin eliminasinya dan 2 orang masih tersisa. Oh, surprise attack menuju ke arah limit. Habis sudah limit di tangan Downcry. Seorang lone survivor, the last man standing. Dan Nameless. One on one. One on one. Aduh. Ini fun match kah? Fun match nih, udah sisa fun match. Tapi secara resources lu lihat Downcry 13 match kit jadi 12. Dia punya 9 duel men. Ya. Dia punya 9 Dan duel. ini semuanya event harusnya. Iya, dia semuanya event. Yang atas joget. What a show by Nameless. Thank you banget Nameless. lucu banget. What a show Nameless. Boleh lah. Boleh. Nggak banyak gerak di situ, posisi 4 enak ya. Dia joget-joget TikTok dong Pak, itu dari tadi. tadi. Nah. Ini joget-joget emot player all nih. Iya. Tapi, oh wow, Moshi udah ternotis sama Kogar. Moshi masih menunggu momentum yang tepat. Dia ke disable, kena 124. Dengan kondisi dia punya 20 medkit. Oh, akhirnya Nameless langsung elim juga. Karena kena zona sepertinya. Dia lebih milih untuk elim. Dan Kogar masih sabar dulu sejenak. Berusaha bermain di balik gluol yang tersisa. Kita lihat siapa yang bakal menurunkan egonya untuk maju duluan. Nah, Downcry udah ambil aksinya. Kayaknya bakal coba fokus ke arah sebelah kiri dulu sambil melempar flash freeze dari arah Downcry. Dan dia memprediksi ada pergerakan dari Mosi. Tapi langsung hinggap lagi ke sebelah kanan.
sigap sebelah kanan sambil coba nge-charge booster di sini. Kogar sudah memprediksi bakal ada double pick datang dari arah kiri dan kanan. Ditutup pinter banget sama Kogar. Nah ini biarin Kogarnya ngelihat ke arah depan biar Doncry sama Mosi yang perang. Tapi Mosi juga nggak mau rugi. Apalagi Mosi itu merupakan global terakhir ya. Berarti Mosi udah tinggal nunggu reaksi dari orang yang depannya aja nih. Bakal melakukan aksi. Ada lemparan grenade, flash freeze tentunya. Waduh. Dan ada lagi satu buah eksplosif dikirimkan. Kogar mantau. Masuk mode penumpang dulu. Dan sekarang coba tembak. Gak ada kesempatan. Coba gue cek lagi, masuk mode penumpang lagi, keluar lagi. Ini adalah permainan mekanik individu tentunya. Mosi udah kehilangan sekadarannya. Dan sekarang Doncry masih bisa menutup dua orang ini untuk masuk ke dalam area cerobong. Ditutup juga. Membuat harusnya anak-anak dari PaySport harus bersenang diri. Doncry nyari saja kecolongan dan bakal coba dinaikin dan di-charge. Nggak nyampe. Tapi Doncry bakal diajar sama Kogar kandas. Sisa Mosi sama Mosi punya 20 medkit by the way. Tapi pada era Mosi kandas juga. Mosi pada akhirnya tetap happy. Dan mereka senang sekali karena Buriram United yang berhasil mendapatkan buih.